Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuanku Abdul Razak Al-Kuzaifi, NIM 2110103010049. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai satu materi, yaitu konflik antara negara Kamboja dan negara Vietnam. Adapun tugas dari materi ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya uh, dengan mata kuliah resolusi konflik dan perdamaian yang diampu oleh Ibu Siti Hardianti. Uh, Sebelumnya izinkan saya untuk membahas materi ini berkaitan dengan konflik antar dua negara, yaitu negara Kamboja dan Vietnam. Kamboja adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang bersama dengan Indonesia karena dia memiliki kekayaan alam yang uh, terbilang cukup dan melimpah. Jadi awal mula terjadi konflik antar kedua negara ini adalah karena Kamboja dan Vietnam itu melibatkan serangkaian pertempuran dan ketegangan di antara kedua negara selama beberapa dekade. Konflik tersebut juga terbagi menjadi dua periode, yaitu ada periode pada Perang Pertama, kemudian ada periode Perang Kedua. Perang pertama antara Kamboja dan Vietnam itu terjadi setelah rezim Khmer Merah di Kamboja itu ditandai dengan digulingkan oleh Vietnam pada tahun 1979. Saat itu Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot telah melakukan genosida massal. Nah, genosida massal di sini dilakukan oleh Vietnam terhadap rakyat Kamboja, dan Vietnam akhirnya melakukan invasi terhadap negara Kamboja itu untuk menghentikan kekejaman tersebut. Vietnam juga menggulingkan rezim Khmer Merah dan menginstal pemerintahan baru di Kamboja yang dikenal dengan Republik Rakyat Kamboja atau Kamboja Pro Vietnam. Kemudian pada periode kedua, Kamboja dan Vietnam, perang antara keduanya itu terjadi pada tahun 1978 sampai 1991. Perang yang kedua ini terjadi akibat invasi dari Vietnam juga, itu pada tahun 1978. Setelah penggulingan dari Khmer Merah yang terjadi pada periode pertama itu, Vietnam menduduki Kamboja dan memulai upaya rekonstruksi kembali negara. Namun invasi Vietnam ini memicu perlawanan dari rakyat Kamboja, berbeda dari sebelumnya yang pada invasi pertama Vietnam pada Kamboja, rakyat Kamboja tidak memiliki perlawanan, tapi pada invasi yang kedua ini rakyat Kamboja justru melakukan perlawanan terhadap Vietnam. Adapun beberapa penyebab terjadinya perang antara negara Kamboja dan Vietnam ini disebabkan oleh, yang pertama, adanya intervensi militer oleh negara Vietnam kepada Kamboja sejak akhir tahun 1050-an. Vietnam Utara telah melakukan intervensi militer di Kamboja, baik membantu gerakan pemberontakan Kamboja maupun mengejar musuh Vietnam yang berada di negara Kamboja pada saat itu. Kemudian kudeta militer di Kamboja pada tahun 1970, Jenderal Lon Nol merebut kekuasaan dalam kudeta militer yang memicu konflik dengan negara Vietnam. Lon Nol juga menentang komunisme dan mendukung pihak Amerika Serikat, sementara Vietnam Utara dan gerakan pemberontakan Kamboja atau disebut Khmer Merah berada pada pihak yang berlawanan. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu perang Vietnam. Pada perang Vietnam yang berlangsung pada tahun 1955 hingga 1975 memiliki dampak yang besar pada negara Kamboja.
Vietnam Tara juga telah memanfaatkan berbagai wilayah di Kamboja sebagai jalur pasokan untuk melawan pasukan Amerika Serikat yang memicu serangan udara dari pihak Amerika Serikat di negara Kamboja. Kemudian yang keempat, uh, rezim Khmer Merah atau pemberontakan Kamboja. Setelah kudeta pada tahun 1970, gerakan pemberontak Kamboja yang dikenal sebagai Khmer Merah seperti yang sudah disebutkan tadi, mereka semakin aktif dalam menentang pemerintahan Lon Nol dan melancarkan berbagai serangan terhadap pasukan Vietnam Utara. Setelah berhasil merebut kekuasaan di tahun 1975, rezim Khmer Merah juga sudah memulai kampanye itu dalam bentuk genosida yang melibatkan pembunuhan massal dan pengusiran rakyat-rakyat penduduk yang berada di negara Kamboja. Kemudian yang kelima, perang proksi, perang dingin. Perang antara negara Kamboja dan Vietnam ini juga terjadi sebagai bagian dari persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada saat itu. Selama perang dingin, Kamboja dan Vietnam adalah sekutu dari Uni Soviet itu. Sementara Amerika Serikat mendukung pemerintahan Lon Nol dan sebagai pasukan anti komunis pada wilayah tersebut. Ada juga beberapa dampak yang ditimbulkan dari konflik antara kedua belah pihak ini. Yang pertama, banyaknya korban jiwa yang menyebabkan kedua penduduk atau rakyat dari kedua negara tersebut banyak yang meregang nyawa hingga jutaan. Kemudian kerusakan infrastruktur yang menyebabkan pengaruh yang besar di kedua negara tersebut. Kemudian adanya trauma yang mendalam dan konsekuensi sosial. Konflik tersebut juga meninggalkan bekas-bekas luka mendalam bagi para korban-korban yang masih selamat pada saat itu. Kemudian yang keempat, ada perubahan dari segi sistem politik. Konflik ini berdampak juga pada struktur politik dan tatanan-tatanan di kedua negara. Dan yang kelima itu ada konsekuensi regional, atau konflik Kamboja dan Vietnam juga memiliki dampak regional. Dan yang keenam, pembangunan pasca konflik. Setelah konflik itu berakhir, kedua negara ini menghadapi tugas yang besar dalam menata kembali serta membangun kembali segala aspek baik infrastruktur maupun tatanan sistem politiknya. Akhir dari penyelesaian konflik ini ditandai dengan pada tahun 1991 melalui mediasi PBB, kesepakatan Paris ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Kesepakatan ini juga mengakhiri perang, menghentikan intervensi asing dan membuka jalan bagi pemilihan umum di Kamboja. Pemilihan tersebut juga dilaksanakan pada tahun 1993 yang menghasilkan pembentukan pemerintahan baru dengan tatanan yang baru dengan partisipasi berbagai anggota atau kelompok politik. Meskipun perang telah berakhir, namun dampak dari konflik tersebut masih juga dirasakan hingga sekarang, yaitu mengalami kerugian manusia dan materi-materi yang tergolong cukup besar selama masa peperangan, dan juga proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali pasca perang, dan itu semua memerlukan waktu yang cukup lama. Namun hubungan antara kedua negara ini telah membaik dengan kerjasama ekonomi dan politik yang semakin erat antara kedua negara. Mungkin hanya demikian pembahasan materi pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.